Selamat datang di channel Darah Biru Raja-Raja, sebuah channel yang membahas sejarah dan silsilah raja-raja di dunia. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mitos Raja Surakarta tidak bisa memiliki putra mahkota dari Putri Yogyakarta dan sebaliknya. Menurut cerita orang-orang tua pada masa penjajahan, apabila seorang putri Solo menikah dengan Raja Jogja atau sebaliknya seorang putri Jogja menikah dengan seorang Raja Solo, orang Jogja atau orang Solo berusaha sekuat tenaga untuk mencegah, agaknya dengan cara magis yang tidak bisa dimengerti oleh akal biasa, bahwa dari perkawinan itu dilahirkan seorang calon pengganti raja. Karena berarti raja itu akan berasal dari keluarga raja yang asing. Mereka masih menganggap penting bahwa raja mereka murni orang Jogja atau murni orang Solo. Meskipun kata murni juga adalah relatif, karena Sultan Jogja yang pertama masih keluarga yang sangat dekat dari Sunan Solo pada waktu itu. Tercatat dalam sejarah, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara pertama atau Raden Mas Said yang menikah dengan Gusti Raden Ayu Inten atau Gusti Kanjeng Ratu Bendoro, seorang putri Mangkubumi yang kemudian menjadi Sultan Hamengkubuwono pertama, merupakan yang pertama dari keluarga Mangkunegara yang berani mengambil seorang putri Jogja sebagai permaisuri. Selama pernikahan Mangkunegara pertama dan Gusti Kanjeng Ratu Bendoro sampai mereka bercerai, tidak tercatat memiliki putra maupun putri. Diceritakan bahwa ketika Mangkunegara pertama berselisih paham dengan Hamengkubuwono pertama, ia bersumpah bahwa keturunannya sampai keturunan yang ketujuh tidak akan menikah dengan seorang putri Jogja. Kanjeng Gusti Adipati Arya Mangkunegara ketujuh adalah keturunan ketujuh dari Mangkunegara pertama. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ketujuh memiliki permaisuri Gusti Raden Ayu Marsudariyah atau Gusti Kanjeng Ratu Timur, putri Sultan Hamengkubuwono ketujuh. Dari pernikahan Mangkunegara ketujuh dengan Gusti Kanjeng Ratu Timur memiliki seorang putri, Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusuma Wardani atau Gusti Nurul, lahir 17 September 1921 dan wafat 10 November 2015. Gusti Nurul terkenal memiliki paras yang cantik. Karena kecantikannya, pada saat itu Gusti Nurul menjadi primadona di kota Solo dan didambakan para tokoh negara, mulai dari mantan Perdana Menteri Sultan Syahrir yang biasa mengirimkan kado melalui sekretarisnya ke kediaman Gusti Nurul di Pura Mangkunegaran ketika rapat kabinet digelar di Yogyakarta. Gusti Nurul juga didambakan oleh Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, salah seorang putra susunan Pakubuwono ke-10, seorang prajurit dan kasat pertama Tentara Nasional Indonesia. Yang menarik adalah mantan Presiden Soekarno yang juga tertarik dengan Gusti Nurul, namun konon kalah bersaing dengan Sultan Syahrir. Tokoh negara lainnya yang mencoba meminang Gusti Nurul adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang memiliki 5 orang selir. Namun, semua tokoh tersebut tidak ada satupun yang berhasil memikat hati Gusti Nurul. Putri bangsawan ini memutuskan untuk menerima pinangan seorang militer berpangkat Letnan Kolonel yang bernama Raden Mas Suryo Suyarso. Kecantikan Gusti Nurul yang termasyhur ini juga dibarengi dengan kepiawaiannya menari.
Suatu kali di usianya yang 15 tahun, Gusti Nurul diminta datang secara khusus untuk menari di hadapan Ratu Wilhelmina di Belanda. Tarian tersebut dipersembahkan sebagai kado pernikahan Putri Juliana. Menariknya saat itu, rombongan dari Mangkunegaran tidak membawa gamelan untuk mengiringi tarian Gusti Nurul. Tarian itu diiringi alunan gamelan yang dimainkan dari Pura Mangkunegaran dan dipancarkan melalui Solske Radio Vereniging yang siarannya bisa ditangkap dengan jernih di Belanda. Gusti Nurul juga dikenal sebagai salah satu tokoh yang membidani berdirinya Solske Radio Vereniging, stasiun radio pertama di Indonesia. Sultan Hamengkubuwono ke-6 memiliki istri permaisuri, Gusti Kanjeng Ratu Kencana atau Gusti Kanjeng Ratu Hamengkubuwono ke-6, putri dari Susuhunan Pakubuwono ke-8. Dari pernikahan Sultan Hamengkubuwono ke-6 dan Gusti Kanjeng Ratu Kencana memiliki satu orang putri, Gusti Kanjeng Ratu Sasi. Gusti Kanjeng Ratu Sasi menikah dengan Kanjeng Gusti Timur Muhammad Suryengalogo atau Kanjeng Bendoro Pangeran Haryo Suryanengalogo, putra Hamengkubuwono ke-5 dengan Gusti Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Dari pernikahan Pangeran Suryanengalogo dan Gusti Kanjeng Ratu Sasi memiliki 3 orang anak, yaitu 1. Raden Mas Drakman Said Hadiwijoyo, 2. Raden Mas Sungkowo Hadiwijoyo, 3. Raden Mas Sucipto Hadiwijoyo. Akan tetapi pernikahan ini berakhir dengan perceraian. Kemudian Gusti Kanjeng Ratu Sasi menikah dengan Kanjeng Raden Temenggung Suryodirjo atau Kanjeng Raden Temenggung Jayawinoto. Susuhunan Pakubuwono ke-10 memiliki permaisuri kedua, Gusti Raden Ayu Marsudarinah atau Gusti Kanjeng Ratu Hemas, putri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Dari pernikahan Susuhunan Pakubuwono ke-10 dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas memiliki satu putri, Gusti Raden Ayu Kustiyah atau Gusti Kanjeng Ratu Pembayun, lahir 25 Maret 1919, meninggal 10 Juli 1988. Gusti Kanjeng Ratu Pembayun menikah dengan Mr. Raden Adipati Aryo Muhammad Sis Cakraningrat, adalah putra pertama dari Pangeran Adipati Aryo Cakraningrat, Wali Negara Madura. Pangeran Adipati Aryo Cakraningrat menjadi Bupati Bangkalan dari tahun 1882 sampai 1905. Mr. Raden Adipati Aryo Muhammad Sis Cakraningrat juga pernah menjadi Bupati Bangkalan tahun 1948 sampai 1956. Dari pernikahan Gusti Kanjeng Ratu Pembayun dan Mr. Raden Adipati Aryo Muhammad Sis Cakraningrat memiliki 4 anak, yaitu 1. Bendoro Raden Ayu Kus Siti Marlia, 2. Bendoro Raden Ayu Kus Sistiah Siti Mariana, 3. Bendoro Raden Mas Munir Cakraningrat
atau Kanjeng Pangeran Haryo Pakuningrat. 4. Bendoro Raden Mas Muhammad Malikul Adil Cakraningrat atau Kanjeng Pangeran Haryo Malikul Adil Cakraningrat. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-7 memiliki permaisuri Bendoro Raden Ajeng Retno Puwoso, putri susuhunan Pakubono ke-10. Hanya dari perkawinan Paku Alam ke-7 dari Jogja dengan seorang putri Keraton Solo dilahirkan seorang putra, yaitu Sri Paku Alam ke-8 yang sekarang patut diperhatikan. Karena dari beliau dilahirkan raja-raja Pura Paku Alaman sampai sekarang. Dari pernikahan Paku Alam ke-7 dengan Bendoro Raden Ajeng Retno Puwoso memiliki 6 anak, yaitu 1. Bendoro Raden Mas Haryo Sularso Kunto Suratno atau Kanjeng Pangeran Haryo Prabu Suryo Dilogo atau Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Paku Alam ke-8. Lahir 10 April 1910, wafat 11 September 1998. 2. Bendoro Raden Ayu Sulastri atau Bendoro Raden Ayu Sugirwo, menikah dengan Raden Mas Sugirwo, putra Raden Mas Adipati Aryo Cokrowerdoyo, Bupati Cilacap. 3. Bendoro Raden Ayu Kusbandinah atau Bendoro Raden Ayu Sutarjo Kartoningprang, menikah dengan Insinyur Raden Mas Kusumoningrat, putra Kanjeng Pangeran Notodirojo. Kemudian menikah dengan Sutarjo Kartohadikusumo atau Sutarjo Kartoningprang, mantan Gedelek Gerde dari Polskrat, mantan Gubernur Jawa Barat, mantan anggota Dewan Pertimbangan Agung, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sementara. 4. Bendoro Raden Ayu Puspinah menikah dengan Mr. Hapsoro Wersniwiro, putra Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Hadiwijoyo, putra Sri Sunan Pakubuwono ke-10, mantan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. 5. Bendoro Raden Ayu Kusdarina atau Bendoro Raden Ayu Harjono Juru Martani, menikah dengan Profesor Mr. Harjono, Guru Besar Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada. 6. Bendoro Raden Ayu Kusbinah atau Bendoro Raden Ayu Sugoto Kartonegoro, menikah dengan Insinyur Sugoto, mantan Presiden Direktur Garuda Indonesia Airways. Demikian video tentang mitos Raja Surakarta tidak bisa memiliki putra mahkota dari Putri Yogyakarta dan sebaliknya. Semoga bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi yang menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.